Duh, bingung. Tahun ini pengen daftar sekolah kedinasan dan pengen daftar CPNS, tapi bingung belajar SKD-nya gimana. Udah ikut tryout sana sini pun nilai SKD masih aja segitu-segitu. Malam, kamu tadi aku denger pengen masuk sekolah kedinasan sama daftar CPNS ya? Iya nih Jod. Nah, pas banget nih. Aku ada info penting buat kamu. Wah, apa tuh? Karena ada yang lagi viral banget nih. Namanya Bimbel Focus Academy. Yang mana kemarin peserta dari Focus Academy ini rata-rata peringkat 1 loh SKD di setiap provinsi di Indonesia. Nih kalau nggak percaya lihat aja langsung nih. Ada yang kemarin peringkat 1 Jabar. Dimana sementara tertinggi di Indonesia nih, nomor 1. Ada juga ranking 1 di Aceh, ada juga ranking 1 di Riau, ada juga ranking 1 di Kaltara. Nah jadi emang udah banyak banget nih peserta dari Bimbel Focus Academy ini yang meraih peringkat 1 pada pelaksanaan tes SKD Sekolah Kedinasan kemarin. Emang kalau ikut bimbel di Fokus Academy itu dapat apa aja Jod? Tenang aja, pokoknya kalau kamu join di Focus Academy, yang pertama, kamu bakal dapat sharing dan motivasi session langsung dari Purna Praja IPDN Angkatan 17. Selain itu, kamu juga bakal dapat tryout yang udah mirip banget lah kayak suasana aslinya. Dan bentuk soalnya pun mirip-mirip kayak pelaksanaan tes SKD pada aslinya. Nah, kalau kamu mau, kamu juga bisa dapat nih Lam, paket buku modul latihan SKD. Yang mana itu udah terdiri dari 2.500 jenis soal di dalamnya. Dan juga buku ini Lam, udah didistribusikan sebanyak 3.000 lebih ke seluruh Indonesia. Jadi pokoknya aman banget deh kalau kamu mau ikut bimbel di Focus Academy ini. Wah, keren juga ya Jod ya. Jadi pengen daftar nih, itu gimana ya Jod cara daftarnya? Nah, caranya gampang banget Lang. Kamu tinggal follow IG-nya @arija9 dan juga @focusacademy.co.id. Tunggu info pembukaan bimbelnya di sana, atau kamu juga bisa langsung DM nih buat tanya-tanya ke sana. Wah, oke Jod, makasih ya infonya. Ini aku bakal coba langsung DM deh ke IG-nya Fokus Academy. Thank you ya Jod. Nah, buat teman-teman yang mau join di Focus Academy juga, langsung ke link di deskripsi di bawah ya. Sukses buat teman-teman. See you on top. Hello guys, welcome back to the channel Big Slide. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sekarang masih ada dalam euforia SKD nih. Betul. Ya. Nah, terutama itu banyak masuk di DM IG dan di timeline IG itu banyak yang posting dan menunjukkan hasil-hasil tes SKD-nya tuh. Mantap sih. Nah, bener banget tuh Lam. Apalagi sekarang dari BKN udah ngasih langsung nih ada sertifikat khusus buat yang udah tes SKD. Dulu di angkatan kita belum ada. Belum ada sih. Nah, jadi sekarang tuh bagi yang udah tes SKD itu bakal dapat sertifikat. Itu ada nilai SKD-nya dan totalnya, pokoknya ada semua di sana. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk mengetahui kita lolos itu kan harus nunggu pengumuman resmi dari SPCP PDN ya. Sebenarnya nggak harus sih. Nah, ada teknik sendiri untuk mengetahui perankingan kita itu gimana Jod? Nah, Bisa bener. jelaskan? Jadi banyak juga kemarin yang DM di Instagram, komentar di YouTube, Kak nilai saya segini, kira-kira bisa lolos perankingan nggak? Nah jadi jujur kami nggak tahu jawabannya gimana ya, soalnya kan kita nggak tahu nih nilai-nilai masing-masing sesi atau masing-masing provinsi kayak gimana. Jadi kamu bisa ranking sendiri nilai SKD-mu di rumah. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah dari setiap sesi atau semua sesi di suatu provinsi itu udah selesai semua ya. Betul. Nah, itu merupakan syarat utama kita bisa ranking. Caranya tuh misalnya nih nilai kamu 400 dan itu berada di peringkat ke-10 di sesi kamu. Nah, gampang banget caranya. Kamu tinggal lihat nih berapa jumlah orang yang nilainya di atas kamu. Betul. Nah, jadi yang nilainya 401 sampai 500 sekian, nah, kamu rankingan nih, kamu ranking sendiri berdasarkan tiap-tiap sesinya. Nah, jadi kamu bisa tahu ranking berapa kamu. Nah, jadi kamu bisa hitung sendiri dari kuota provinsimu dikali 2,5 dan itulah yang akan bakal lolos di tes SKD. Jadi kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus dan memenuhi syarat dalam tes SKD ini. Buat teman-teman yang belum lolos tahun ini, lebih semangat lagi, persiapkan lagi lebih matang untuk tes tahun depan. Jadi teman-teman yang sudah lolos pada tes SKD ini masih akan mengikuti tahapan-tahapan tes selanjutnya. Nah, tahapan tes berikutnya adalah tahapan tes kesehatan. Nah, bener banget tuh. Jadi selain tes SKD yang udah lumayan berat banget tuh ya, udah menggugurkan banyak orang, lanjut nih tes kesehatan. Nah, jangan salah, tes kesehatan ini juga banyak banget menggugurkan peserta dari sekolah kedinasan ini ataupun CPNS. Nah, dan juga banyak nih kasus dia gugur nggak cuma gara-gara pas pelaksanaan tesnya lah. Nah, jadi dia juga nggak memperhatikan apa-apa aja yang harus dipersiapkan, apa-apa yang harus tidak dilakukan sebelum tesnya. Seperti contoh nih, ada salah satu teman saya lah ya, anggap teman saya,
dia tuh sebelum tes kesehatan dia makan yang pedas-pedas lah. Oh. Kalau namanya di daerah saya itu namanya pelecing. Pelecing itu kayak semacam sayur-sayuran pedas. Alhasil waktu tes ambeien Ya. dia mengeluarkan sesuatu yang tidak harus dikeluarkan lah. Dan itu di depan yang tesnya. Oh. Jadi dia otomatis bisa gugur. Nah, jadi itu kita harus memperhatikan apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum tes kesehatan ini. Jadi Lam, kamu dulu sebelum tes kesehatan nih, apa aja nih pengalaman kamu, apa aja yang kamu lakukan gitu? Ya, gini Jod. Jadi bagi saya waktu itu tes kesehatan ini adalah merupakan tes yang terberat Jod bagi saya. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah mengikuti tes kesehatan pada seleksi calon taruna Pol Oh, iya. dan saya gugur. Nah, sebenarnya tes kesehatan ini kan gampang ya, kita tinggal datang, diperiksa, kemudian selesai. Nah, tapi di sini yang bikin saya berat itu karena saya sudah gugur. Jadi ini tes kesehatan itu membuat saya harus lebih mempersiapkan diri lagi. Kalau kau gimana Jod? Oke, mungkin kurang lebih sama ya. Ini juga menurut saya tes kesehatan lumayan berat ya menurut saya. Karena saya berpikir tes kesehatan ini berat, saya melakukan medical check up terlebih dahulu. Dan itu nggak cuma sekali lah. Oh, Saya medical berapa check up 2-3 kali lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dulu. Saya sedot varises sampai 3 kali lah. Sedot varises sampai 3 kali. Sakit nggak tuh? Enggak sih, kayak digigit semut sih biasa. Sekarang giginya saya hilangkan semua. Pokoknya harus perfect saya di tes kesehatan nih, karena nggak mau kan kita Betul. gugur gara-gara tes kesehatan kan. Udah capek-capek belajar SKD gitu kan. Itu sih kalau saya. Nah, kemudian juga ya, tes kesehatan ini seru sih. Maksudnya gimana seru? Karena kita datang itu bertemu dengan para peserta-peserta lain kan. Disitulah kita mempunyai kesempatan untuk saling sharing segala macam. Kalau di SKD kan kita nggak bisa nih Iya. bertatap langsung. Kita datang, Ngerjain ngerjain, pulang. apa ya? Kayak bersaing masing-masing lah ya. Kalau di kesehatan ini kita kayak berkumpul lah gitu. Berkumpul, jadi kita bisa saling kenal gitu. Oke, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang apa-apa aja yang harus dipersiapkan, apa-apa aja yang harus dihindarkan sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Oke, sebelum pembahasannya kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya kami lebih semangat buat memberikan informasi kepada teman-teman. Oke, langsung saja ke materinya. Check it out. Oke, sekarang kita udah masuk ke slide-nya Lilam yang udah kita siapkan. Itu tentang tes kesehatan. Selain menjaga kesehatan, ada hal yang harus kamu ketahui sebelum tes kesehatan itu. Jadi jangan sampai gugur gara-gara hal-hal di luar tes kesehatan. Oke, yang pertama, tidurlah yang cukup H-1 pelaksanaan tes kesehatan. Nah, kenapa? Karena salah satu aspek yang diperiksa dalam tes kesehatan adalah tekanan darah. Nah, untuk menjaga tekanan darah kamu tetap normal saat pelaksanaan tes kesehatan, cobalah untuk rileks dan tidur yang cukup pada malam sebelumnya. Ya, jadi biasanya kalau kita begadang sebelum tes kesehatan itu pasti Tinggi ya. tinggi tekanan darah kita. Nah, dengan kita tidur yang cukup, H-1 pelaksanaan tes kesehatan, nah, itu akan membantu sistem saraf kita untuk rileks dan dapat menurunkan level hormon stres kita. Nah, dengan begitu sistem saraf kita akan tetap sehat dan tekanan darah kita berada pada batas normal. Nah, jadi pastikan kualitas dan kuantitas tidurmu baik ya sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Oke, kemudian minum air putih yang cukup. Salah satu aspek tes kesehatan yang biasanya dilakukan adalah tes darah dan tes urin. Nah, untuk itu, minumlah air putih yang cukup sebelum melakukan tes kesehatan. Nah, jadi banyak ya kasusnya kan dia kurang minum air putih kan Iya. sebelum tes kesehatan, jadi urinnya tuh warna kuning. Warna kuning gitu kan nggak sehat biasanya. Nggak sehat kalau kuning. biasanya. Asupan air yang cukup akan memudahkan dokter atau pemeriksa untuk mengambil sampel darah dan urin. Selain itu, asupan air juga penting untuk kesehatan ginjal. Jadi intinya minum air putih yang cukup untuk membantu kesehatan teman-teman. Dan yang ketiga, mendekati pelaksanaan tes kesehatan, hindari dulu olahraga yang berat. Nah, menurut medical exam, olahraga yang berat dan menyita tenaga akan meningkatkan tekanan darah kita nih. Nah, jadi kalau bisa deket-deket tes kesehatan nih jangan angkat barbel dulu. Pokoknya jangan olahraga yang berat-berat lah. Nah, buat kamu mungkin yang kebiasaan nih olahraga berat sebelum pelaksanaan tes kesehatan, mungkin bisa diganti dulu ya dengan olahraga ringan seperti lari-lari kecil, jogging-jogging atau segala macam. Terus ini Jod, menurut saya sih selain olahraga yang berat, selain angkat-angkat beban begitu, ada juga sih yang harus dihindari seperti olahraga futsal, basket segala macam, karena kan kita nggak tahu terjadi apa-apa ntar. Jadi harus Ya benar. dihentikan dulu lah, takutnya cedera. Bener. Sama kayak saya dulu waktu deketi tes kesehatan nih, memang menghindari kayak futsal, main bola kan takut malah patah kaki kita kan. Patah kaki segala macam. Parah tuh. Oh, saya juga pernah tuh waktu ini. Paginya tes kesehatan, saya cukur kumis, malah berdarah di sini. Wih, itu was-wasnya minta ampun, Pak. Berdarah sini. Jadi kan ada kayak bekas luka gitu di sini, bekas nyukur.
Kemudian, hindari makanan yang tidak sehat. Nah, di sini ditulis garam dan lemak dapat mempengaruhi tingkat kolesterol dan tekanan darah. Oleh karena itu, hindari mengkonsumsi makanan dengan banyak kandungan tersebut, setidaknya dalam 3 hari sebelum tes kesehatan. Jika teman-teman terbiasa mengkonsumsi makanan tersebut, cobalah menggantinya dengan berbagai makanan yang lebih sehat. Akan lebih baik untuk teman-teman jika teman-teman dapat mempertahankan konsumsi makanan sehat setelah melakukan tes kesehatan. Ya, ini selain untuk persiapan tes kesehatan ya juga untuk kehidupan kita sih ya. Memang dianjurkan untuk makanan-makanan yang sehat. Nah, ini biasanya nih sebelum tes kesehatan kita diwajibkan untuk berpuasa dulu. Nah, jangan sampai lupa ya berpuasa. Paling enggak malamnya sebelum tes kesehatan tuh puasa dulu. Jangan makan apa-apa. Kenapa? Nah, karena salah satu aspek dalam tes kesehatan adalah tes kadar gula darah. Nah, kamu akan disarankan atau diwajibkan nih malah untuk berpuasa minimal 12 jam sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Apa sih tujuannya puasa ini? Jadi tujuan puasa ini untuk menghindari kemungkinan kadar gula darah kita meningkat akibat makanan yang dikonsumsi sebelum pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan. Nah, oleh karena itu berpuasa merupakan salah satu persiapan wajib nih ya sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Jadi jangan sampai lupa puasa ya. Oke, kemudian hindari rokok dan minuman berkafein. Rokok dan minuman berkafein dapat menyebabkan tekanan darah menurun. Hal ini dapat membuat sulit untuk mengambil sampel tes darah. Jika teman-teman terbiasa merokok atau meminum kopi di pagi hari, cobalah untuk menundanya hingga selesai tes kesehatan. Nah, mungkin buat teman-teman ya, ada yang mungkin merokok ya, ada yang merokok atau ada yang terbiasa minum kopi, lebih baik dihindari dulu nih sebelum tes kesehatannya karena bisa mempengaruhi tekanan darah menurun. Tekanan darah kita. Selain itu juga kita menghindari rokok ini karena menjaga paru-paru kita juga kan. Betul. Karena ada tes ronsen juga biasanya tes kesehatan ini. Jadi hindari dulu rokok dan minuman berkafein. Nah, yang terakhir nih, ini kayak tips ini sih. Tips ya. Pribadi sih. Ada yang dulu bilang katanya sebelum pelaksanaan tes kesehatan itu minum air kelapa muda. Bingung kan kenapa minum air kelapa muda kan? Ternyata dengan rutin meminum air kelapa muda itu, kandungan yang ada di dalam air kelapa muda disebut mampu membersihkan paru-paru kita. Nah, buat kamu mungkin yang ada yang merokok ya, mungkin dengan minum kelapa muda ini bisa lebih bersih paru-parunya kan. Tapi sebaiknya dihindari rokoknya. Nah, meski demikian bukan berarti kita atau teman-teman bisa merokok bebas ya, berbatang-batang menjelang tes kesehatan. Jadi tetap pilihan terbaik adalah menghentikan kegiatan merokok tersebut. Ditambah dengan mengonsumsi air kelapa muda dari tes kesehatan, maka kita bisa berpeluang mendapatkan kondisi paru-paru yang lebih baik pada saat tes kesehatan. Oke, mungkin itu sedikit saran atau tips dari kami ya. Apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dihindari sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Nah, jadi mungkin kalau ada tips-tips atau saran-saran dari teman-teman bisa di komentar di bawah. Dan kami sarankan tips-tips ini bisa teman-teman terapkan mulai dari sekarang karena tes kesehatan tidak lama lagi akan dilaksanakan. Karena ini membutuhkan persiapan yang panjang nih untuk tes kesehatan ya. Jangan sampai ntar nunggu pengumuman dulu baru persiapan kan susah juga kan. Karena biasanya tuh jarak pengumuman sama tesnya itu sekitar 2 minggu lah kurang lebih. Oke, demikian video kami kali ini. Buat teman-teman yang masih menjalankan rangkaian tes, tetap semangat. Semoga hasilnya memuaskan. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan support channel kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat teman-teman karena kami bakal rutin nih buat video tentang tips dan trik SKD, tes kesehatan, mungkin tes psikologi dan lainnya. Oke, thanks for watching. See you next video Dari kami, Big Slide.